Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami ya. Di sini kita akan memperkenalkan yang terbaru, menu baru di 6GB. Ada dua menu, yaitu yang pertama kunci sosial, yang kedua pemadanan data. Di pemadanan data ini merupakan bagian dari kunci sosial. Seperti itu. Apa sih kunci sosial itu dan menunya bagaimana ya? Nah, di kunci sosial ada beberapa menu, di dalamnya ada kunci PBB dan kunci sosial itu sendiri. Kunci PBB kita buka, di dalamnya merupakan data-data penerima wajib pajak ya, data-data wajib pajak yang mungkin nanti teman-teman operator bisa menginputkan di situ. Nah, untuk wajib pajak sendiri bagaimana cara inputnya? Di sebelah kanan ini ada tombol proses ya. Di tombol kunci ini nanti diklik, tinggal dipilih saja. Contohnya Subandi. Nah, atas nama Subandi ini ada beberapa nih. Kita cari dari sesuai dengan data desanya ya. Di sini saya contohkan saja karena ini dari Nusa Wungu. Nah, ini dia, saya bagian bawah sendiri, ini contoh. Kemudian kita klik konfirmasi. Dah, proses sesuai seperti ini. Nah, untuk data Subandi sudah diinputkan nih di kunci BBB. Nah, fungsinya untuk apa kunci BBB itu? Nanti bisa mendeteksi kepemilikan tanah atas nama yang bersangkutan, seperti itu. Nah, kemudian kunci sosial, ini kunci sosial itu ada beberapa tampilan ya. Di sini ada nampil beberapa data yang sudah diinputkan di sistem. Itu mungkin itu dikarenakan biasanya sudah masuk ke data pelayanan di dinas sosial ya, masuk ke data pelayan di kami. Jadi laporan-laporan dari warga yang datang ke Dinsos atau mungkin lewat aplikasi CB, datanya nampil di sini. Nah, contoh saja tadi di atas nama Subandi tadi sudah diinputkan ya di sini. Nah, terdeteksi di sini dan status rekomendasinya menjadi tinjau ulang. Kenapa tinjau ulang? Kita lihat di sini, lihat detail. Akan terdeteksi Subandi memiliki tanah sekian, luas bumi sekian, kemudian jumlah pajaknya sekian, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan data yang lain di kunci sosial? Ini kita coba lihat, misalkan atas rekomendasi ya dari rekomendasi tadi yang penghapusan, di filter penghapusan. Nah, ini ada beberapa data yang sudah terdeteksi secara otomatis di sistem, baik itu dari perangkat desa ataupun dari data ASN. Kita lihat dari data perangkat desa itu akan mendeteksi data-datanya, misalkan tadi ya atas nama Fitri Nurhidayati. Fitri Nurhidayati ini terdeteksi sebagai pekerjaannya sebagai perangkat desa. Kita cek di sini perangkat desanya atas nama siapa? Ternyata atas nama Yasin Yusuf. Ya, nah ini terdeteksi. Begitu juga dengan data atas nama Yasin Yusuf itu sendiri. Ini atas nama Yasin Yusuf
Ini juga terdeteksi sebagai perangkat desa. Di sini terdeteksi juga seperti itu. Itu juga berlaku untuk data ASN ya, ataupun non ASN. Terdeteksi juga Siti Robinga, misalkan Siti Robinga atas anak terdeteksi ASN. Ini contoh misalkan guru di sini misalkan. Ini juga ikut terdeteksi. Ini di menu kunci sosial, hanya melihat statusnya seperti itu. Kemudian ada nih di pemadanan data ya. Pemadanan data ini ada dua submenu. Yang pertama terkait berkas usulan ya, dan usulan sinkron itu sendiri atau pemadanan datanya. Jadi di menu pemadanan data ini wajib yang pertama dilakukan adalah mengupload berkas usulan sinkronisasinya. Apa sih yang perlu diupload? Yang pertama itu kita upload dulu surat permohonan ya. Surat permohonan untuk pemadanan data. Tujuan surat apa, nomor suratnya apa, kemudian file suratnya seperti itu. Nah, kita contohkan saja ini tujuan suratnya uji coba badan dan Srilon. Dan nomor suratnya 01 16 7 2022 misalkan seperti itu. Kemudian file up PDF-nya, ini file PDF untuk surat permohonan pemadanan data. Oke, kita sampel aja bebas. Nah, misalkan ini aja. Nah, surat DTK saja. Contoh ini hanya contoh saja, mendeteksi file PDF. Kalau sudah diupload, nah tinggal di submit. Nah, ini akan terbaca. Nah, ini kalau ternyata salah sistemnya Mas, kalau ternyata nggak yakin, bisa diklik di sini. Ini kalau mau lihat hasil yang sudah diupload ya. Contoh saja, kemudian ini akan nampil data BAST ya. Cuman karena BAST-nya belum diupload, maka tidak ditemukan. Belum diupload. Nah, hasil usulan yang diusulkan teman-teman sekalian nanti akan nampil di akun kami ya. Ini adalah akun tingkat kabupaten. Coba refresh. Nah, akan nampil paling atas sendiri data dari permintaan dari uji coba, misalkan tadi yang diinputkan seperti itu. Kita cek dulu berkasnya. Nah, dari berkas ini kita lihat, oh ternyata sudah sesuai nih. Kita bisa tandai statusnya di sistem kami seperti itu. Ya, jadi kalau sudah diupload di sistem, di sini akan kita cek ya, akan ada notifikasi ke kita cek. Setelah kita cek kalau sudah sesuai disetujui, baru nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menuju ke usulan sinkron atau upload BAST-nya seperti itu. Kenapa harus upload BAST? Itu juga didasarkan kami untuk pemadanan DTSN wajib menggunakan BAST seperti itu. Oke, kita coba untuk upload ya. Nah, kita lihat untuk usulan sinkron sudah bisakah. Nah, ini untuk import datanya
masih di disable karena berkas dari usulan sinkron itu sendiri yang tadi kita coba usulkan masih belum ada jawaban ya. Ini ya, masih belum ada jawaban. Kita cek dulu, kita coba Prof ya, selama tadi saya coba approve di akun kami di kabupaten. Nah, sudah. Nah, nanti statusnya centang ya, statusnya centang. Nah, tandanya sudah centang, berarti harusnya sudah aktif. Kita coba diusulkan data penyinkronan data. Nah, ini sudah bisa mengimport data. Kemudian kita klik import, masukkan keterangannya, tujuannya, misalkan ini keterangan file 1 misalkan. Keterangan file usulan sinkron. Nah, tujuan sinkronnya ada beberapa macam ya, ada evaluasi, integrasi dan sebagainya. Disesuaikan, misalkan ternyata ini untuk pengecekan data APBD, misalkan data program APBD, misalkan oh iya teman-teman sekalian, kalau misalkan belum memiliki format Excelnya, itu bisa di-download di sini ya, download template di sini, diklik, nanti pilih konfirmasi. Nah, nanti formatnya teman-teman ada nih, bentuknya Excel ya. Ini akan nampil di sini. Ini format Excelnya. Nah, ini contoh ya, format Excel yang nanti teman-teman sekalian import ya. Kalau sudah, saya punya data sampel aja nih, saya upload untuk kita import ya. Langsung submit. Kemudian setelah selesai, nanti tidak perlu bingung ya, nanti akan otomatis mendeteksi data teman-teman sekalian, akan terdeteksi pengecekan APBD misalkan ini tadi ya, filenya keterangannya ini, tanggal importnya ini, nanti kelihatan ya jumlah data importnya berapa, errornya berapa, kemudian data sinkronnya ada berapa. Jadi kalau belum ada data sinkronnya nanti terdeteksi di sini. Nah, kalau setelah selesai ini bisa di download ya. Kalau sudah selesai bisa di download, klik menu download, ini dicentang dahulu. Kemudian ini bisa dilihat nih data errornya, mau di download bisa, hasilnya juga di sini bisa ya, hasil downloadnya, kemudian file namanya, contoh saja hasil download bawaslu. Misalkan tipe filenya apa, saya pilih XLX ya, kemudian submit. Ini contoh saja karena ini belum dilakukan pemadanan data ya, jadi nanti hasilnya nampil seperti ini kan. Biasanya kalau kita belum pemadanan data, datanya akan kosong ya, masih kosong seperti itu. Nah, datanya akan kosong ya, nanti fitur yang keluarnya seperti ini. Nah, kemudian dari usulan ini bagaimana, sudah bisa diupload atau belum di akun kami, nanti kami proses di akun kami ya, tenang saja teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah diupload, teman-teman bisa upload juga, disertakan juga dengan upload BAST-nya ya. Ya, di berkas BAST
teman-teman bisa lakukan upload data. Gitu. Tombolnya sama ya. Untuk upload BAST tombolnya masih sama, yaitu modelnya masih sama, modelnya masih sama. Di sini nanti akan upload BAST. Sampai di sini nanti hasil dari pemadanan datanya bisa Pak teman-teman sekalian terima. Kemudian di sini juga bisa mendownload hasil dari rekomendasi. Misalkan kita coba terima dulu berkasnya di sini, hasilan sinkronnya di sini, data yang teman-teman usulkan di sini terdeteksi di kami. Kemudian kita terima dahulu, proses antrian nanti akan masuk dalam proses antrian. Kalau kita sudah terima, sudah kita setujui, statusnya akan berubah ya. Nah, ini sudah statusnya berubah. Nanti di akun teman-teman sekalian, kalau prosesnya sudah selesai ya, bisa melakukan download surat rekomendasinya dari imporan dari teman-teman sekalian, bisa di download, bisa di print atau di download save PDF. Kita coba save PDF ya. Jadi save PDF tadi rekomendasinya seperti apa ya, nanti sesuai dengan teman-teman sekalian ya. Masih loading. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini nanti nampil contoh ya. Ini nanti hasil pemadanan datanya, rekomendasi teman-teman nanti. Ini masih load untuk akun desa masih loading. Oke, baru sampai di situ. Untuk rekomendasinya sudah bisa di download ya. Nanti untuk hasil rekomendasi tadi setelah ditandatanganin Pak Kadis, nanti bisa kita berikan ke teman-teman sekalian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Hanya sampai di sini dua menu yang mungkin cukup membantu untuk teman-teman menjawab pertanyaan seperti itu. Karena nanti ini akan ada sinkronisasi lanjutan dengan data-data yang diperlukan untuk memastikan data-data tersebut sesuai dengan yang diperuntukkan. Misalkan yang ada seorang KPM ternyata
harusnya sudah layak tapi tidak mau keluar, misalkan ternyata terdeteksi, misalkan dia yang bersangkutan PNS ataupun perangkat desa ataupun yang lain, bisa terdeteksi dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.